Semua manusia hidup bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Ia diciptakan semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, ia juga punya kewajiban terhadap dirinya. Bukan lantas kalau kita beramal saleh merupakan kepentingan diri, tidak demikian. Orang yang menghabiskan waktunya dari pagi, petang, siang, malam untuk melakukan amal-amal kebajikan, sementara kemaslahatan untuk dirinya dia tinggalkan, tidak dikehendaki kehidupan macam itu oleh agama. Memiliki kemampuan keilmuan. Hadis mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Umatku, kata Nabi, kalau kamu ingin bahagia di dunia, kamu harus jadi orang pandai. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Kalau kamu ingin bahagia di akhirat, kamu harus jadi orang pandai, harus punya ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan kalau kamu ingin bahagia di dunia dan di akhirat, di keduanya kamu harus jadi orang pandai. Maaf saudara, dunia ini hanya bisa diwariskan kepada orang-orang pandai. Barangkali terlalu ekstrim kalau ada sementara orang yang berkata, surga itu hanya untuk orang pandai. Maknanya Islam mendorong manusia tidak boleh bermalas-malas tidak mencari ilmu. Jadi orang pandai, tetapi kepandaian itu hendaknya dimanfaatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Ibadah bukan hanya sholat, puasa, zakat, bukan itu. Membangun bangsa dan negara Pancasila amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini pun salah satu manifestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, saudara-saudara, orang yang seimbang hidupnya itu akan mempunyai kekuatan daya kalbu. Merasakan keindahan. Kalau sekali waktu di petang hari kita duduk di sebuah pantai, terdengar gemercik air, seruling anak gembala dibunyikan, hati kita tidak merasakan keindahan. Saudara-saudara, jangan-jangan hati kita sudah beku, tidak punya iman barangkali itu. Orang yang mempunyai iman, dia akan merasakan halawatul iman, kemanisan iman. Dalam bahasa yang paling singkat kita katakan, daya kalbu. Orang yang mempunyai daya kalbu, dia juga punya penampilan yang manis. Performance-nya itu tidak menggelisahkan kehidupan. Di tengah-tengah masyarakat, kalau dia bicara dengan kata tua, kata manis, kata padat, kata indah, kata yang dapat membujuk, merayu, menarik, menghimbau, menggapai-gapai hati orang. Kenapa? Dia mempunyai daya kalbu. Dia punya halawatul iman dalam bahasa agama. Nah, saudara-saudara sekalian, Al-Quran menamakan manusia yang seimbang tadi itu dengan kalimat yang cantik sekali. Hayatun thayyibah. Hidup dengan kualitas yang sangat tinggi. Supaya jelas saya bacakan Al-Quran surat 16, surat An-Nahl, surat Madu, surat 16 ayat 97. Man amila solihan min dzakari au unsa wa huwa mu'minun falnuhyiyannahu hayatan thayyibah. Hidup yang thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal saleh. Dalam bahasa pembangunan amal saleh barangkali amaliyah sosial. Apakah dia laki-laki ataupun perempuan? Sama saja. Dalam keadaan si laki tadi atau si wanita tadi beriman kepada Allah, maka pasti kata Allah akan kami hidupkan dia dengan hayatun thayyibah. Hidup dengan kualitas tinggi. Artinya hidup tanpa iman, saudara-saudara, tidak mungkin berkualitas tinggi. Harta banyak, rumah indah, istri barangkali macam Marilyn Monroe, macam Gina Loro Brigit, macam Edwin Phoenix. Hidup tanpa iman, saudara-saudara, neraka saya kira di muka bumi itu. Atau bagi ibu-ibu, harta banyak, suami gagah, rumah indah, uang di bank tanpa batas, hidup tanpa iman. Neraka yang tidak pernah kunjung padam di dada kita masing-masing. Saleh, kita pertanyakan saleh, apa itu saleh?
Saleh dari akar kata salaha. Lawan kata salaha fasada, fasid, saleh, fasid. Fasid, rusak atau kerusakan. Jadi saleh artinya terhentinya kerusakan. Kalau demikian maka pertanyaan selanjutnya, amal saleh itu apa? Amal saleh itu amal kebajikan. Amaliah sosial yang pada saat kita melakukan kebajikan sekaligus kita menjaga kehidupan fasid, kerusakan-kerusakan. Amal saleh, amal kebajikan yang di dalam pelaksanaannya sekaligus menghentikan perbuatan-perbuatan yang fasid di tengah-tengah kehidupan umat manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, Islam mengajarkan manusia hidup bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Ia diciptakan buat mengabdi kepadanya. Kalau kita pakai bahasa Al-Quran, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hai umat manusia, kata Allah, tidak sekali-kali kujadikan jin dan manusia melainkan semata-mata dalam rangka berbakti, menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya ulangi sebagaimana ceramah-ceramah saya yang lalu, mengabdi, menyembah, ibadah, beramal saleh bukan cuma salat, puasa, zakat, pergi haji, bukan cuma itu, saudara. Bahwa salat, puasa, mengucap syahadat, pergi haji itu amal saleh, tidak perlu kita perbincangkan. Semua orang barangkali sudah tahu. Amal saleh, segala karya ilmiah dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Segala kebajikan dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Seluruh itu dalam pandangan agama adalah amal saleh. Mencari rezeki yang halal, amal saleh. Membangun bangsa dan negara Pancasila yang kita cintai ini, amal saleh. Menghindarkan kemudaratan di tengah-tengah kehidupan, amal saleh. Pendek kata, amal saleh, segala karya ilmiah, segala amal kebajikan yang dengan itu mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan, semua itu bernama amaliah sosial, amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia hidup bukan tanpa makna, bukan tanpa tujuan. Ia diciptakan semata-mata dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pada itu, ia juga punya kewajiban terhadap dirinya. Bukan lantas kalau kita beramal saleh merupakan kepentingan diri, tidak demikian. Orang yang menghabiskan waktunya dari pagi, petang, siang, malam untuk melakukan amal-amal kebajikan, sementara kemaslahatan untuk dirinya dia tinggalkan, tidak dikehendaki kehidupan macam itu oleh agama itu. Hak diri ini harus ditunaikan sebaik-baiknya. Sesudah hak diri, ada hak keluarga. Saudara-saudara, malah Imam Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah bersabda, jangan tersenyum para pemirsa. Kata Ali, orang yang pagi, petang, siang, malam hanya memikirkan harta dan isi perutnya. Salat dia tinggalkan, sujud dia lupakan, istri dia korbankan, anak tidak diperhatikan, pulang ke rumah tidak jelas ujung pangkalnya. Hanya isi perutnya yang dia pikirkan, kata Imam Ali. Orang macam itu harganya di hadapan Allah sama dengan apa yang keluar dari isi perutnya itu. Saudara bisa bayangkan bagaimana mestinya kita sebagai muslim dan muslimah hidup membagi waktu beramal saleh di tengah-tengah percaturan kehidupan umat manusia itu. Kepada dirinya, kepada lingkungannya, kepada masyarakatnya, kepada bangsanya, kita diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan amaliah sosial itu. Saudara lihat, Islam mengajarkan bukan hanya sehat dalam makna bebas dari penyakit dan cacat tubuh. Bukan itu. Islam juga memperkenalkan satu konsepsi afiah. Kita sering bersalaman dengan sahabat kita. Waktu dia bertanya, bagaimana kabar Anda? Kata kita, alhamdulillah dalam keadaan sehat dan afiah. Sementara maknanya barangkali tidak pernah kita pahami sampai sekarang. Saudara tahu afiah? Renungkan baik-baik. Afiah artinya berfungsinya seluruh potensi jasmani dan rohani.
hingga mampu mencapai kehadirannya di pentas bumi ini sebagai khalifatullah, sebagai manusia yang utuh. Itu afiah. Jadi kalau kita mengatakan kita sehat jasmani dan sehat rohani, sehat macam itulah yang dituntun oleh agama kepada kita semuanya. Bukan hanya dituntun barangkali, dituntut dan dituntun oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sebagai orang-orang yang beragama ini. Saudara-saudara, terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan manusia supaya afiah, supaya sehat jasmani dan rohaninya. Bahkan mengajarkan mengembangkan akal dari keafiahan itu. Sebagaimana banyak ayat dan hadis yang mencela dan mengecam mereka yang tidak mengembangkan daya akal ini. Keistimewaan manusia yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat sujud kepada manusia. Sujud dalam arti kepatuhan, bukan sujud dalam arti penyembahan, saudara. Mempunyai kemampuan manusia ini dalam hal keterampilan, mempunyai kemampuan di dalam inisiatif. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa membuka Al-Quran surat 31 ayat 34. Jelas-jelas diperintahkannya para malaikat sujud kepada manusia dikarenakan manusia mempunyai kemampuan dan inisiatif tentang amal saleh dan kebajikannya itu. Al-Quran memberikan pujian istimewa kepada para ulul albab yang terus berpikir, memikirkan kejadian langit dan bumi, memikirkan tentang pergantian malam kepada siang. Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya tentang kejadian langit dan bumi. Wahtilafil laili wan nahar, dan pertukaran malam kepada siang dan siang kepada malam. La ayatil liulil albab, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu adalah merupakan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Bagi mereka para ulul albab. Bagi mereka para ahli pikir. Al-Quran memberikan pujian istimewa kepada para ulul albab itu, yang terus berzikir, terus memikirkan kejadian-kejadian, kejadian langit, kejadian bumi. Dia pikirkan pergantian malam kepada siang dan siang kepada malam. Di samping hikmah-hikmah yang terjadi di antara keduanya itu. Saudara-saudara, perhatikan ini. Kalau ingin dinilai sebagai makhluk yang memiliki kualitas pribadi terpuji di hadapan Allah dan di tengah-tengah kehidupan, percaturan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Inilah hikmah Fajar yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Sudah baru bangun, usai langsung salat subuh, bertadzkir, bertahmid, membaca ayat-ayat. Kemudian saudara duduk semua, saudara bawa anak dan keluarga, mendengarkan hikmah Fajar. Sehingga pikiran-pikiran yang akan kita bawa ke tengah-tengah percaturan kehidupan telah jernih, sebab sebelumnya telah kita isi dengan segala amal saleh dan kebajikan. Kepada saudara-saudara yang ingin menyampaikan surat atau ingin berbicara langsung dengan acara hikmah Fajar ini, silakan hubungi tempat kami, Raja Wali Citra Televisi Indonesia di Jalan Kebon Jeruk, Jakarta Barat pada setiap jam kerja. Saudara-saudara, selamat beramal saleh. Mudah-mudahan Allah meridhoi kehidupan kita. Bagi makhluk yang telah mendapat ridho di sisinya, tempatnya yang paling indah dalam surga yang penuh dengan segala keamanan dan kenikmatan. Selamat beramal saleh, saudara-saudara. Saya tutup. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.